Selamat sore pemirsa, inilah Chatterbox editorial untuk pekan ini ya. Saya majukan ke hari Rabu untuk minggu ini. Tapi minggu depan kita kembalikan lagi ke hari Jumat ya. Pekan ini Chatterbox editorial membahas tentang apa ya istilahnya, kita masih akan menyoroti tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mengirimkan anak-anak ke barak militer untuk didisiplinkan atau dikondisikan, sementara banyak pihak yang pro dan kontra dengan persoalan itu dengan masing-masing hujahannya. Maka tema editorial pada pekan ini saya akan ambil tema ya, no viral, no worries ya. Kenapa? Karena setiap kali Kang Deddy Mulyadi ini bikin satu konten atau satu kebijakan, ini langsung viral. Langsung kalau bahasa TikToknya tuh FYP. Langsung rame dibahas gitu kan. Sementara gubernur-gubernur lain kebijakannya mungkin gak seviral Kang Deddy Mulyadi kan, sehingga didesakkan sama warga setempat, ayo dong itu tiru contoh itu KDM dan segala macamnya. Makanya kenapa saya ambil tema no viral no worries ya, karena setiap kita membangun daerah itu gak perlu harus selalu viral-viral, harus selalu dikontenin, harus selalu di FYP-in apa segala macam. Itu menurut saya tidak perlu. Yang penting hasil yang didapat oleh masyarakat di satu daerah itu yang paling penting. Itu punchline-nya. Karena setiap provinsi jelas memiliki persoalannya sendiri-sendiri. Nah, kenapa Kang Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak dan remaja yang bermasalah, atau bahasa populernya kenakalan remaja itu memilih untuk dikirimkan ke barak militer, sekalipun itu bukan tempat yang sesuai untuk mereka ya, karena memang persoalan kenakalan remaja di Jawa Barat itu kompleks, sehingga dirasa perlu melibatkan personel TNI untuk mengkondisikan atau mendisiplinkan para anak-anak dan remaja-remaja itu ya, yang contohnya mereka terjelembab dalam tindakan-tindakan kriminal seperti maling kendaraan bermotor, maling sendal, kemudian melawan orang tua, nyiksa orang tua, pukul-pukul orang tua, bahkan sampai ada yang mohon maaf lahir dan batin ya, membunuh orang tuanya. Kemudian terjelembab dalam narkotika, terjelembab dalam prostitusi, pornografi, porno aksi, kemudian masalah-masalah kenakalan yang pada umumnya tidak masuk sekolah, malas belajar, main game aja kerjaannya, atau kemudian tidak hormat guru di sekolah, melawan ibu bapak guru di sekolah, melawan ibu bapak kepala sekolah, dan seterusnya, dan juga tawuran. Ya mungkin itu adalah kepercayaan dari Kang Deddy Mulyadi ya, yang dengan pendekatan seperti itu, dengan pendekatan militeristik seperti itu, bisa untuk merubah, karena nggak akan dikembalikan ke orang tuanya sampai anak itu benar-benar bisa, kalau saya bahasakan itu, dibersihkan dari yang kotor-kotor itu. Tapi kalau saya tetap pada pendirian saya nggak setuju dengan itu.
Dan itu juga ditentang oleh Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung. Dan bahkan beberapa kalangan menyoroti itu sebagai tindakan yang tidak baik. Bahkan pada awalnya sebelum melakukan tiptoeing ya, Menteri Hak Asasi Manusia Pak Natalius Pigai itu juga mengatakan hal yang kontra dengan itu, dengan mengatakan oh bisa jadi mungkin anak-anak itu ada terlibat KDRT gitu. Teman-teman semua, isu kenakalan remaja ini adalah isu yang kompleks. Isu kenakalan anak-anak dan remaja ini adalah isu yang rumit dan kompleks. Kita nggak bisa main menyimpulkan dengan oh ini suka ini langsung kita kirimkan ke barak. Bukan begitu. Kalau mungkin sikap penolakan yang dilakukan oleh Pak Pramono Anung itu mungkin kan beliau sama seperti seorang dokter yang mendiagnosa satu penyakit. Penyakit ini asalnya dari mana? Yang diobati yang dibuang tuh apa? Penyakitnya yang dibuang, sumber penyakitnya yang dibuang. Bukan sekedar diobati seperti kita minum obat generik atau obat dokter. Kalau kita minum obat dokter, memang nggak bakal sembuh penyakit kita. Tapi kita bakal disuruh minum obat terus. Obat habis beli lagi karena itu bisnis. Bisnis farmasi, bisnis kesehatan. Tapi kalau kita buang penyakit, pendekatannya menurut saya bukan seperti itu. Kita cari dulu apa penyebabnya di belakang itu, baru kemudian kita bikin resep untuk menindak itu. Contoh, anak-anak yang mengalami kenakalan remaja dengan persoalan seperti tadi. Sebagaimana tadi saya sampaikan pagi tadi dalam segmen Hot Topic dalam Chatterbox ini. Anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja dan kasus-kasus seperti tadi bisa jadi di rumahnya ada masalah. Dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, pola asuh orang tuanya yang terlalu keras, terlalu otoriter, terlalu totaliter gitu kan. Dia mungkin menyaksikan kehidupan keluarganya tidak akur, ya kan, antara kakak beradik tidak akur, antara ibu dan bapak tidak akur, sehingga dia bingung dia mau kemana, gitu. Akibatnya jadi pelampiasannya lari keluar. Sudah itu pergaulannya salah juga. Ya, pergaulannya salah juga. Nah, terjelembablah dia ke lubang nista itu. Dengan melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi. Kenapa? Karena di rumahnya ada masalah. Contoh, orang tua terlalu keras dalam didiknya. Orang tuanya terlalu pelit, terlalu ngemanjain. Terlalu ngemanjain tuh nggak bagus loh. Nanti malah jadi semena-mena, nanti malah jadi sewenang-wenang, nanti malah jadi tumbuh menjadi anak yang tidak menghargai orang. Terlalu keras, terlalu otoriter juga nggak bagus. Nanti malah dia jadi minder, nggak enakan, ya, nggak enakan, nggak percaya diri, dan akan jadi tumbuh akan benar-benar nggak bisa berkembang, nggak bisa maju gitu loh. Kalau terlalu dimanja nanti malah jadi semena-mena, malah seenaknya sama orang lain kan, malah repot nanti urusan ya kan. Nah, itu. Jadi ambil jalan tengah di antara kedua itu aja sih. Sadini karena di rumahnya seperti itu, ya. Karena di rumahnya dia seperti itu, ya. Ini jangan bermasalah. Atau mungkin anak itu mengalami penganiayaan fisik di rumah. Nah, itu repot tuh. Makanya kenapa banyak berita-berita kriminal di televisi ya, anak sampai menganiaya orang tua, orang tua dipukuli sama anak, bahkan sampai maaf kata ya, dibunuh sama anak, ya karena itu tadi mungkin orang tuanya perlakukan apa kepada anaknya. Kita harus cari tahu dulu diagnosisnya seperti apa, baru kita kasih penanganan yang tepat. Itu kompleks dan bisa jadi karena ada faktor tekanan ekonomi. Tadi saya lupa sebut dalam hot topic tadi karena ada faktor tekanan ekonomi, apalagi kondisi lagi begini, efisiensi lagi ada di mana-mana, ekonomi kita nggak tumbuh-tumbuh, nggak beranjak dari pertumbuhan ekonomi itu 4%, 3%, 3-4%, nggak beranjak dari situ.
Kita mau target pertumbuhan ekonomi 6%, bahkan 8%. Ya gimana mau ini? Daya beli masyarakat masih turun. Kemudian tingkat pengangguran meningkat, ya kan? Tingkat pengangguran meningkat, tingkat kemiskinan naik tajam dan ekonomi kita lagi dalam masa tertekan nih secara ekonomi. Nah, gimana caranya biar masa ini segera berakhir? Ya, orang karena tahu nggak, orang rumah tangga bisa roboh itu karena salah satu faktornya adalah faktor ekonomi, faktor tekanan ekonomi yang bisa merobohkan rumah tangga. Ya, orang bisa melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu juga karena didorong oleh faktor perut, faktor kantong. Kita kalau udah bicara perut sama kantong ini sensitif, teman-teman. Makanya kenapa orang sampai melakukan tindakan korupsi itu karena bicara masalah perut sama masalah kantong. Ya, orang bicara masalah perut, masalah kantong tuh sensitif, teman-teman. Ya. Nah, makanya itu pengaruh juga kepada masalah kenakalan remaja, masalah anak. Anak minta uang sama orang tua, tidak dikasihkan. Akibatnya kalau tidak dikasih, anak akan menempuh jalur lain. Maling motor, maling HP, maling TV, maling rumah orang, dan sebagainya. Itu bahaya loh. Itu bahaya banget, teman-teman. Bahaya sekali. Ya. Dan macam-macam berbagai faktor itu. Nah, makin saya mengamini penolakan yang dilancarkan oleh para pengamat-pengamat, para ahli, termasuk oleh Gubernur Jakarta Pak Pramono Anung itu adalah karena kalau boleh nggak saya katakan Kang Deddy Mulyadi ini kurang tepat mendiagnosa problema kenakalan remaja ini. Ingat loh ya, barak militer itu bukan tempat untuk anak-anak. Barak militer adalah tempat untuk melatih kedisiplinan militer, dan disiplin militer itu adalah disiplin komando. Disiplin satu komando. Ya, disiplin satu komando adalah ketika kita lagi dalam keadaan perang. Perang mempertahankan kedaulatan negara. Perang mempertahankan keamanan negara. Ini harus satu komando. Ketika komandannya sudah menginstruksikan apa kepada prajuritnya, kepada personalnya, langsung siap komandan. Gak ada lagi ruang untuk argumen, ruang diskusi, ruang perdebatan dan sebagainya. Udah langsung laksanakan. Itu satu komando, satu arah, one direction. Tapi kalau untuk mendisiplinkan anak gak begitu caranya. Gak cukup hanya dengan dikirim ke barak gitu kan. Atau cuma sekedar dikirimkan ke pesantren gitu misalkan. Gak cukup hanya sekedar dikirimkan ke pesantren, dikirimkan ke seminari, dikirimkan ke mana itu. Gak cukup, teman-teman. Gak cukup hanya dengan modal itu. Banyak orang tua mengirimkan anak ke pesantren tujuannya biar anak itu tidak nakal, tidak berontak, biar disiplin, biar teratur hidupnya, biar mantap gitu kan, dan seterusnya. Ya, masalahnya pesantren juga bukan untuk itu. Pesantren itu tujuan utamanya bukan untuk itu. Pesantren itu mendidik kita tuh biar kita tuh menguasai ilmu agama Islam dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Pesantren mengajarkan bagaimana kita mengamalkan agama Islam ini dari level bawah, dari level syariah sampai level ma'rifat. Itu pesantren. Itu ma'had. Itu tujuan akhirnya. Jadi bukan untuk mendisiplinkan apa segala macam. Kalau disiplin kembali lagi ke rumah. Karena sepulang dari pesantren juga belum tentu orang lulusan pesantren itu akan jadi alim wal alimah. Lihatlah Kumailah itu. Ngakunya dia lulusan pesantren. Tapi kenapa sekarang dia berbalik arah menjadi penghujat Islam? Ya karena pergaulannya salah. Kenapa pergaulannya salah? Ya karena di rumahnya juga bermasalah. Itulah kenapa Kumailah Hikmah itu bisa error kayak gitu. Padahal dia ngakunya lulusan pesantren. Itu contohnya sudah ada, teman-teman. Contohnya sudah ada. Berarti apa? Itu bukan solusi.
Ya, solusinya kembali lagi ke rumah dan kembali lagi ke faktor penyebab ini. Sama halnya kayak contoh saya kan sakit tremor, tangan kanan saya kan suka getar-getar dan lemes. Makanya kan minggu kemarin kejadian saya ketumpahan kopi itu kan karena tangan kanan saya ini nggak begitu kuat. Nih ya teman-teman ya, HP ini saya pegang pakai tangan kanan. Dan tangan kanan saya, teman-teman kalau lihat video saya ini, saya ambil pakai tangan, pasti selalu goyang-goyang kan. Itu efek dari tangan kanan saya yang kena tremor ini. Nah, apa yang menyebabkan saya kena tremor? Apa yang menyebabkan saya kena Parkinson? Ya, satu, pengentalan darah. Pengentalan darah itu dari mana penyebabnya? Saya jarang gerak, saya jarang olahraga, makan makanan yang nggak sehat. Terus apa keempat? Kebanyakan kafein. Kafeinnya dari mana? Dari kopi sama dari teh. Nah, biar saya nggak begitu lagi apa? Setelah saya berobat, saya nggak boleh minum kopi lagi, saya nggak boleh minum teh lagi, nggak boleh lagi mengkonsumsi minuman yang berkafein. Baik minum air putih aja saya, atau minum buah. Nah itu teman-teman, itu namanya buang penyakit. Nah, pendekatan buang penyakit inilah yang nggak dimiliki oleh para pemangku kepentingan dan oleh kita sendiri juga, terutama dalam menyelesaikan satu masalah. Kita menganggap satu masalah itu seperti kayak masak Indomie, ya. Masalah ketika udah ini trek gitu, udah selesai. Diselesaikan dengan cara begitu. Selebihnya bagaimana? Ya masa bodoh. Itu salah teman-teman. Kita diagnosa dulu penyakitnya apa, diagnosa dulu apa latar belakang persoalannya. Oh ternyata begini toh. Ya udah, kita disembuhkan dari membuang sumber penyakitnya. Contoh, kenapa anak ini bisa nakal? Kenapa anak ini bisa jadi maling? Padahal enggak, padahal baik-baik. Oh ternyata keluarganya ekonominya melorot. Oh ya sudah, berarti kita harus menaikkan lagi ekonomi keluarganya, ekonomi orang tuanya biar enggak melorot. Gimana caranya? Gitu. Orang tuanya ya kita berdayakan. Bisa apa? Orang tua punya keahlian apa? Punya keterampilan apa? Punya apa spesialisasinya apa? Gitu lah. Ya kita, ya pemerintah berdayakan. Diberdayakan agar ekonominya nggak lagi melorot tapi meningkat. Nah itu loh yang saya teriak-teriak dari dulu sampai sekarang itu. Coba kalau ketika menyelesaikan masalah, cari dulu apa benang masalahnya, persoalannya itu titik awal persoalannya itu di mana, hulu persoalannya itu di mana. Jangan pendekatannya itu ke hilir, benar-benar sekarang lagi trennya hilirisasi, jadi apa-apa serba ke hilir aja. Enggak, hulunya juga perlu kita selidikin. Hulunya juga kita perlu tahu. Hulu dari persoalan itu apa? Jangan hilir aja. Gitu. Inputnya apa dulu sehingga outputnya bisa jadi begitu. Itu yang saya teriak-teriak dari dulu itu seperti itu teman-teman. Jadi makanya no viral no worries. Nggak viral nggak perlu khawatir buat seluruh kepala daerah, terutama para gubernur ya. Karena setiap provinsi sekali lagi punya persoalannya sendiri-sendiri, punya cara pendekatannya masing-masing, punya karakteristik masyarakatnya juga beda-beda gitu ya. Makanya kenapa setiap gubernur itu pasti akan dipilih oleh mereka yang membutuhkan gubernur yang mengerti apa kemauan mereka. Kenapa Jawa Barat bisa pilih Deddy Mulyadi? Karena dianggap Kang Deddy Mulyadi lebih mengerti, lebih dibutuhkan oleh warga Jawa Barat. Berkat terobosannya, kreativitasnya, inovasinya, ya, dan hal-hal yang mungkin menarik perhatian banyak orang. Oke. Kenapa Pramono Anung bisa kepilih di Jakarta? Karena dianggap Pramono Anung tuh dibutuhkan oleh warga Jakarta dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh warga Jakarta, dan mengerti bahwa Jakarta itu ya harus punya gubernur yang humanis tapi juga profesional, teknokratis, berdedikasi tinggi, bertanggung jawab ya kan, dan
nggak perlu harus berpencitraan yang berlebih gitu kan, nggak harus viral gitu kan. Pokoknya solusinya tuh smart gitu ya. Kenapa Banten pun pilih Andra Soni jadi gubernur? Kenapa Jateng pilih Pak Polisi Ahmad Lutfi jadi gubernur? Kenapa Jawa Timur milih Nyai Khofifah, Nyai Hajah Khofifah Parwansa jadi gubernur? Ya karena dianggap semua itu lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di Banten, di Jateng, Jatim. Dan mengerti karakter masyarakat itu membutuhkan pemimpinan seperti apa. Makanya kenapa di Jateng narasinya kenceng. Jateng nggak butuh Rembo, nggak butuh militer, nggak butuh TNI gubernurnya, butuhnya polisi. Ya karena memang di Jawa Tengah itu mungkin perlu gubernur polisi yang diharapkan menindak banyak pungli, masalah banjir di Semarang, menindak masalah korupsi, penyelewengan dana, ya kan, masalah penurunan kualitas bangunan dan itu mungkin kalau gubernurnya dari latar belakang polisi, takut semua itu yang terlibat kayak gitu. Nah, mungkin itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur, provinsi para santri, ya membutuhkan gubernur yang dari kalangan santri, dari kalangan NU, dari kalangan ulama, ya kan? Gitu. Dan mengayomi, terutama itu yang dibutuhkan masyarakat Jatim. Gitu, teman-teman. Jadi setiap daerah pasti punya kebutuhan yang beda-beda. Karakteristik masyarakatnya juga beda-beda. Tidak sama, teman-teman. Tidak sama. Jadi makanya jangan bercocokmologi harus ini dan itu, nggak perlu. Tidak perlu sama kok. Tidak perlu sama. Tapi kalau ada hal yang baik dari Kang Deddy Mulyadi, kalau mau ditiru, diduplikasi tidak mengapa. Kita juga nggak boleh anti dengan hal-hal yang baik dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jabar yang kebijakannya very very inovatif. Itu bagus. Contoh larang wisuda bagi selain daripada kuliah, larang study tour, itu bagus. Larang study tour bagus, jadi gak merepotkan orang tua. Karena tidak semua orang tua mampu untuk bayar begituan. Kenapa? Mehong Chin. Mehong. Kenapa? Mehong. Mahal. Ya. Dan lagi pula wisuda itu juga buat kuliah kok ya. Kalau mau perpisahan kayak gitu, sekolah bikin acara itu dibiayai sekolah, nggak perlu tarik uang dari orang tua, ya, nggak perlu tarik uang orang tua, udah bikin cerdas cermat, pensi atau apa gitu lah. Sama kalau study tour, ya study tour tuh udah cukup di wilayah situ aja, nggak usah study tour dari Bandung ke Jakarta, dari Jogja ke Surabaya, nggak usah. Justru kalau mau ngadain nih, solusi dari saya, mau bikin study tour, bikin aja di wilayah setempat. Contoh Jabar, bikin aja di Jawa Barat, di wilayah setempat. Di Bandung bikinlah study tour keliling Bandung, Museum Geologi, Gedung Sate, Gedung Merdeka di Asia Afrika sana, di mana lagi macam-macam, Masjid Cipaganti, Masjid Raya Bandung, Masjid Raya Al Jabar. Dan masih banyak lagi yang itu bisa dibikin seperti lebih hemat biaya. Lebih hemat biaya. Jadi membuat anak itu mengenal daerahnya. Jangan anak itu nggak tahu daerahnya tapi dikenalin ke luar daerah, itu namanya goblok, bintolol. Itu tuh yang saya alamin waktu saya sekolah. Waktu saya SMA. Study tour ke Bandung. Ya sama study tour ke Bandung. Padahal Jakarta aja belum saya explore. Saya baru explore seluruh Jakarta itu ketika saya kuliah. Mestinya explore Jakarta aja. Gak apa-apa study tour diadain, tapi jangan keluar wilayah. Jakarta misalkan. Udah study tour keliling Jakarta gitu. Kemana? Museum Nasional, Museum Gajah, Museum Fathahillah, mana lagi coba, Museum Wayang, Taman Mini, ya, Monas, ke mana banyak yang bisa dieksplor Jakarta. Museum MH Tamrin yang nyempil ke dalam itu di daerah Senen, ya.
daerah Senen. Terus mana banyak museum-museum di Jakarta yang bisa diekspor. Banyak tempat-tempat edukasi Jakarta yang bisa jadi tempat eksplorasi. Banyak, Masjid Istiqlal, Masjid Cengho, Kelenteng Bontekbyo, dan masih banyak lagi yang lain. Gak harus keluar dari Jakarta, bisa kok dibikin kayak gitu. Lebih murah juga biayanya. Lebih murah daripada harus Jakarta bikin study tour. Sokonin Jakarta ke Palembang, ngapain? Ngapain? Buang duit. Belum penyeberangannya, belum bisnya, belum hotelnya, belum ini, belum itu. Ngapain? Gak usah. Siapa tuh? Ntar ya. Oke, welcome back teman-teman. Jadi nggak perlu ngadi-ngadi gitu tuh kalau kayak gitu. Itu bagus. Ya, yang dilarang kan study tour keluar wilayah. Tapi kalau study tour di dalam wilayah, saya pikir nggak dilarang dong. Ya, kalau keluar wilayah saya setuju dilarang. Wisuda apa nggak usah diadain. Lebih baik udah ucapin terima kasih kepada bapak ibu guru, bapak atau ibu kepala sekolah. Ya, mengenang masa-masa indah di sekolah, atau kayak saya dulu nih bikin BTS tapi kolekan, bikin sendiri itu BTS-nya. Nah, seterusnya. Itu akan jauh lebih oke loh. Daripada harus nombokin uang orang tua, ngapain? Gak usah. Nah, kalau yang baik seperti itu ditiru nggak apa-apa. Atau contoh lagi di Jakarta, tiap Rabu ya ada instruksi gubernur yang dikeluarkan Pak Gubernur Pramono Anung ya kan. ASN Pemprov Jakarta jumlahnya kaget juga saya 65.000. Kaget juga saya loh, 65.000 loh totalnya ASN sama P3K di Jakarta ini 65.000. Bayangin banyak banget loh, 65.000. Kayak kaget saya. Sebenarnya saya nggak tahu jumlah ASN Jakarta tuh berapa. Namun ini 65.000, ini berarti cermat nih Pak Pram, Mas Pram ini. Bayangin. Tiap Rabu ASN Pemprov Jakarta nggak boleh pakai kendaraan pribadi, tapi pakai kendaraan umum. Ah, ini bagus ini. Bisa ditiru oleh daerah lain. Ya, bisa ditiru sama daerah lain. ASN-nya tidak pakai kendaraan umum di hari tertentu. Di Jakarta tiap hari Rabu. Bagus. Hitung-hitung ngurangin macet, hitung-hitung ngurangin polusi, hitung-hitung ngajarin pejabat biar merasakan ini yang dialami oleh para pengelaju Jakarta. Apalagi kita lihat kemarin di berita TV kan, wali kota Jaktim ya, pelaksana tugas wali kota Jakarta Timur, rumahnya aja di Pondok Gede. Kantor wali kota Jaktim di mana, naik bus Transjakarta, naik angkot dulu ke Pinang Ranti, sambung naik bus Transjakarta, desek-desekan, padet-padetan, rebutan tempat duduk ya kan. Akan jauh banget itu. Pinang Ranti Pluit itu koridor 9, koridor Transjakarta terpanjang itu. Coba itu bayangin. Kayak gitu bisa diterapkan di luar dari Jakarta. Tapi lihat dulu infrastruktur transportasinya seperti apa. Gitu teman-teman. Itu bagus. Hal yang baik itu. Ditiru sama daerah lain itu mantap. Ya, itu mantap itu. Waktu Kang Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung, bikin Kamis Inggris, makai ngomong bahasa Inggris tiap hari Kamis, Rabu nyunda. Artinya ASN Pemkot Bandung wajib pakai busana Sunda dan berbahasa Sunda gitu. Wargi Bandung wajib berbahasa Sunda. Itu bagus, keren. Itu bisa ditiru di daerah lain. Gak tahu kenapa dilanjutin nih oleh Kang Farhan. Gak tahu saya. Itu bagus. Kita tidak boleh anti dengan kebijakan daerah yang bagus ya. Itu bisa diduplikat. Bahkan ini kebijakan larangan ASN Jakarta pakai kendaraan pribadi tiap Rabu. Ini jadi perhatian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Ibu Rini Widianti ini. Bahkan katanya bisa jadi program nasional. Ini keren kalau diterapin. Ya, keren.
Jadi daerah lain tidak perlu alergi dengan itu. Asal lihat lihat kanan kiri, transportasi publiknya bagus apa enggak. Kalau Jakarta kan gak usah ditanya lah, transportasi publiknya bejibun banyak kan, tapi kalau daerah lain kan belum tentu. Makanya lihat kanan kiri, jangan main langsung karena viral langsung eksekusi pek gitu. Nggak gitu, jangan begitu. Lihat kanan kiri depan belakang, ini bagus, ini sarana prasarana transportasi publiknya memungkinkan nggak untuk itu ya, itu yang harus ditekankan juga sih. Jadi jangan asal viral terapin, nggak viral nggak diterapin, nggak gitu juga. Ini bukan sekedar buat entertain orang. Bangun daerah tuh bukan buat menghibur orang, itu yang paling penting. Lihat kanan kiri depan belakang, ya, itu teman-teman. Ya mungkin bisa juga kalau di daerah yang infrastruktur transportasi publiknya agak PR gitu ya, diperbaiki dulu sarana prasarana transportasi publiknya. Begitu sudah diselesaikan PR-nya, sudah dituntas, ini transportasi publiknya dibagusin, nah baru bisa dieksekusi. Kan begitu. Itu kan keren, ya kan? Nah, itu bisa dicontoh di kota-kota besar kayak di Bandung, Surabaya tuh bisa tuh. Asen Pemkot Surabaya tak boleh pakai kendaraan pribadi hari apa misalkan. Asen Kota Bandung tak boleh pakai kendaraan pribadi hari apa gitu misalkan. Ini kan jadi PR, itu kan bagus asal PR mengenai transport publiknya diselesaikan dulu gitu. Jadi lihat kanan kiri depan belakang, nggak bisa asal gitu. Jadi kenapa saya kembali ke tema lagi? Kenapa saya mengiyakan penolakan terhadap masalah anak dikirim ke barak itu bukan solusi. Itu bukan solusi menurut saya. Itu bukan solusi. Solusinya yang terbaik itu adalah kalau yang teruji secara psikologis, teruji secara medis adalah dengan cognitive behavioral therapy atau CBT. Perubahan perilaku kognitif. Terapi perilaku kognitif. Ya. Cognitive Behavioral Therapy. Dan itu harus di-assess atau dibantu oleh para profesional. Ya, para profesional di bidangnya. Para psikolog profesional. Jadi libatkan HIMSI dalam hal ini. HIMSI itu himpunan psikolog psikiater seluruh Indonesia. Dilibatkan, nih apa benang pokok persoalannya. Ini mesti multi pihak, gak cukup hanya sekadar dilatih baris berbaris, TNI, dilatih sama polisi, Polri mengenai mana tindakan yang boleh, tak boleh, langgar hukum, tak langgar hukum, dan seterusnya. Nggak hanya itu. But beyond that, itu yang harus diperhatiin. Tindakan yang melebihi dari itu harus diperhatiin juga. Ya. Itu yang harus benar-benar diperhatiin. Belum lagi kalau bukan hanya itu aja, libatkan para psikolog profesional, psikolog keluarga misalkan, psikolog anak, psikolog remaja, psikolog klinik, macam-macam, sampai ke agamawan, rohaniwan, dididik juga kan secara agama, dibawa ke masjid, disampaikan ceramah-ceramah keagamaan Islam bagi yang Islam. Kalau yang bukan Islam, kembalikan lagi kepada agamanya masing-masing. Dinasihatkan secara agama masing-masing tentang kebaikan-kebaikan dan seterusnya gitu. Itu menurut saya solusi yang paling bagus loh. Jadi solusi yang lebih sustainable tuh seperti itu. Itu namanya, dan sudah teruji secara medis. Apa itu? Cognitive Behavioral Therapy. Terapi perilaku kognitif. Itu bisa loh. Dan sudah teruji. Dan insya Allah gak akan berdampak terlalu negatif seperti trauma psikologis, menghilangkan kewajiban pendidikan anak, menghilangkan hal-hal yang tidak diinginkan lah pokoknya, mencegah dari hal yang tidak diinginkan. Intinya mendisiplinkan, mengkondisikan anak dan remaja, menyembuhkan anak dari kenakalan remaja itu bukan solusinya, bukan ke barak ya.
Nasihat saya ingat aja ya, menyembuhkan penyakit itu tidak harus dengan melahirkan penyakit baru. Ya, ibaratnya nggak perlu harus selalu disuruh minum obat generik terus menerus gitu. Itu jangan teman-teman, jangan approach-nya itu seperti itu. Ibaratnya kan sesudah dari barak itu kan belum tentu juga. Mesti juga diawasi oleh, belum tentu, kita lihat dulu orang tuanya bagaimana nanti setelahnya, apakah sama apa berbeda ini dan belum. Aduh banyak men ininya, anunya banyak sekali, tidak sama gitu, masih panjang lah itu kan. Sama aja kita disuruh sama dokter minum obat terus. Kita mau sembuh kok disuruh minum obat terus, ya kan? Belum tentu obat itu bisa bikin sembuh kan? Atau paling enggak kita disuruh kontrol ke rumah sakit. Maksudnya kontrol ke rumah sakit tiap beberapa waktu sekali, di maintain agar penyakitnya tidak relapse. Masa ya hidup kita begitu terus? Kan bikin gak bahagia toh. Kalau hidup kita bolak-balik rumah sakit, suruh minum obat, kan nyiksa. Buat saya tuh nyiksa loh. Buat saya itu menyiksa, itu painful banget, itu torture, udah lebih dari sekedar rapture kalau udah kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya, akhir kata dari editorial minggu ini adalah, kalau kita mau menyembuhkan penyakit, maka cari dulu sumber penyakitnya apa. Kalau ingin mengobati penyakit, maka buanglah yang menjadi pemicu dari penyakitnya itu. Lakukan diagnosa secara teliti. Diagnosis teliti, maka akan melahirkan pengobatan yang tepat untuk penyakit yang kita idap. Penyakit yang kita idap, apabila diobati dengan cara yang tepat dan benar dan sesuai prosedur, maka insya Allah penyakit itu tidak akan datang kepada tubuh kita di kemudian hari. Tidak akan kambuh dan kumat lagi di kemudian hari. Pun begitu juga dengan pembangunan daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristiknya masing-masing, memiliki dinamikanya masing-masing, memiliki persoalannya masing-masing, memiliki ragam karakter masyarakat dan persoalannya masing-masing. Oleh karena itu, para pemirsa yang berbahagia, membangun sebuah daerah itu tidak harus berdasarkan apa yang sedang rame, viral, apa yang menjadi bahan FYP di media sosial. Tetapi membangun daerah adalah sebuah pekerjaan yang panjang. Membangun daerah tidak harus berdasarkan FYP atau sorotan publik di media sosial. Tapi membangun daerah harus berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Apa yang menjadi persoalan dari masyarakat, apa yang menjadi sumber penyakit di masyarakat itu harus segera dibuang. Dan pembangunan daerah ini juga tidak harus berdasarkan apa yang sedang viral di media sosial. Tapi pembangunan daerah harus didasarkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, menjadi perhatian masyarakat sejak lama, dan tentunya masyarakat sangat mengharapkan daerahnya terbangun dengan membanggakan, terbangun dengan meyakinkan, daerahnya sejahtera, maju, makmur, ya, dan masyarakatnya bisa hidup dengan bahagia dan menyenangkan. Kantong terpenuhi, isi perut terpenuhi, isi otak terpenuhi, dan yang penting sehat lahir dan batin. Jadi kalau membangun daerah, akhir kata dari saya, mesti lihat dulu kanan kiri depan belakang. Lihat spion,
Jangan asal satset mosak-masik salip-salip. Demikian Chatterbox editorial minggu ini. Salam sehat buat semuanya. Jaga kewarasan, jaga kesehatan. Sampai bertemu lagi minggu depan.